Puji Tuhan, haleluya. Tuhan Yesus baik. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah online. Dimanapun Bapak, Ibu, Saudara-saudari berada. Kita akan mulaikan ibadah kita. Saya jemput kita bangkit berdiri, kita siapkan hati kita. Kita angkat pujian Saat Ku Masuk ke Hadirat-Mu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagi-Mu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Saat ku masuk ke hadirat-Mu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagi-Mu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Ku bawa korban syukurku. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hati kami penuh limpah syukur Tuhan. Haleluya. Limpah dengan syukur, Sebab Engkau baik. sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Selamanya. Oh, Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau Allah yang baik, Allah yang tidak pernah meninggalkan setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepada Tuhan pada kesempatan kali ini Tuhan. Kami mau beribadah kepada Engkau Tuhan. Kami mau menyembah Engkau, kami mau meninggikan akan Engkau Tuhan. Hadirlah Engkau pada kami pada hari ini Tuhan, dan kami percaya Tuhan Engkau selalu ada dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Jalannya ibadah ini kami mau taruh ke dalam tangan Tuhan. Kau Tuhan Yesus yang menyertai dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Ini yang menjadi doa syukur sembahyang kami. Kami mulaikan ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kekasih jiwa kami yang hidup. Haleluya, amin. kita tetap bangkit berdiri, saudara-saudara. Kita mau memuji, membesarkan nama Tuhan. Dia yang begitu baik sudah pelihara hidup kita. Layakkah kita memuliakan, bersyukur kepadanya. Kita angkat pujian, datanglah ke baitnya dengan hati yang bersyukur. Haleluya. Datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur.
pelatarannya. Dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bawasannya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bawasannya untuk selamanya, kasih setianya. Datanglah kebaiknya, datanglah kebaiknya, dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya. Dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Haleluya. Bagi yang Berlindung padanya, akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Haleluya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bawasannya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bawasannya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan. Haleluya. Sebab Ia baik, bawasannya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bawasannya untuk selamanya, kasih setianya. Kita mau masuk dalam gerbangnya dengan hati yang bersyukur, halamannya dengan puji-pujian. Haleluya. Mari masuk gerbangnya. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Mari masuk gerbangnya, mari masuk gerbangnya dengan nyanyian dengan hati bersyukur. Haleluya. Halamannya dengan pujian. Mari penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Sebab Tuhan Dia baik. Haleluya. Tuhan Dia baik. Oh amin. Dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Oh Sebab Tuhan Dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. mari masuk gerbangnya. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Dia baik. Sebab Tuhan Dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Sebab Tuhan Dia baik. Sebab Tuhan Dia baik,
tiada berkesudahan. Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidup. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, amin, haleluya. sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tiada berkesudahan, tiada berkesudahan. kasih Kasih setia Tuhan, setiamu Tuhan, haleluya. Selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari boleh berganti hari, Hari berganti hari, tetap kulihat kasih, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Tuhan Yesus baik, baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus untuk selama-lamanya. baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiga kali, haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Silakan duduk, saudara. Hidup ini adalah pilihan. Biarlah kita gunakan pilihan ini untuk memilih Tuhan. Dan hidup ini adalah kesempatan. Biarlah kita gunakan kesempatan itu untuk melayani Tuhan. Kita angkat pujian, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini adalah Hidup kesempatan. ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani. Ini Haleluya. untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan sudah beri. Apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah
jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi Aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Biarlah hidup kita jadi berkat yang memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, setelah kita memuliakan, membesarkan nama Tuhan, tiba waktunya kita akan menerima berkat firman Tuhan. Menjadi doa kita agar hidup kita seturut dengan firman Tuhan untuk menyenangkan hati Tuhan. Kita angkat pujian, Tuhan ku mau menyenangkanmu. Mari saya jemput kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu. Haleluya. Agar aku menyenangkanmu, 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 senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku. Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Tuhan, bentuklah hati. Tuhan, bentuklah hati ini Jadi bejana untuk hormat-Mu. jadi bejana Haleluya. untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua bagi Engkau. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu. Oh, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku. Oh, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkanmu.
Haleluya. Hanya itu yang menjadi kerinduan dalam setiap hati kami Tuhan. Bahwa kami rindu kehidupan kami menyenangkan Tuhan. Kehidupan seluruh kami Tuhan, setiap kami menyenangkan hati-Mu, menyukakan hati-Mu Tuhan. Karena itu kami perlu firman dalam kehidupan kami. Kami perlu petunjuk untuk setiap jalan-jalan hidup kami Tuhan. Berikan kami firman-Mu dan berikan kami Roh Kudus-Mu untuk kami dapat mengerti dan kami lakukan setiap kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk puji-pujian yang sudah naik di hadapan-Mu Tuhan. Kami yakin dan percaya itu semua menyenangkan hati Tuhan, dan biarlah kami mau diberkati lagi oleh kebenaran firman-Mu yang akan meneguhkan setiap iman percaya kami untuk kami berjalan seturut dengan kehendak Tuhan dalam hidup kami. Berkati hamba-Mu, berkati kami semua yang akan duduk diam untuk kami dengar kebenaran firman-Mu. Ini doa kami Tuhan, mengucap syukur di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang menjadi juru selamat dan kekasih jiwa kami. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Kristus. Saatnya kita akan diberkati, kita akan menerima kebenaran firman Tuhan yang akan kita lihat dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat Tuhan di Galatia. Pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-22. Galatia pasal 5 ayat yang ke-22. Demikian firman Tuhan. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Nah, inilah yang dituliskan oleh Rasul Paulus bagaimana hidup, judul atau perikopnya, hidup menurut daging atau roh. Jadi hidup menurut daging ada yang dihasilkan, tapi hidup menurut roh juga ada yang dihasilkan, dikatakan buah. Ya. Nah, kalau kita lihat firman Tuhan ini mengungkapkan kebenaran mengenai buah roh itu, antara lain di sini dicantumkan adalah kebaikan. Kebaikan. Tapi perhatikan saudara, kebaikan itu atau buah yang lain itu, antara lain kebaikan, itu sepenuhnya buah yang dihasilkan oleh pekerjaan atau karya Roh Kudus dalam hidup kita, orang percaya. Jadi buah itu hasil Roh Kudus bekerja dalam hidup kita, dan itu akan keluar buah, menghasilkan sesuatu yang dapat dilihat, yang dapat dinikmati, yang dapat orang merasakan sesuatu yang baik dari dalam hidup kita. Nah, inilah pekerjaan Roh Kudus. Antara lain mengenai kebaikan itu yang dinyatakan sebagai buah. Nah, kalau kita lihat di sini, antara lain kasih Ilahi dalam berbagai ekspresi, sukacita yang meluap, damai sejahtera yang menaklukkan, damai sejahtera yang menaklukkan, kesabaran yang terus-menerus, kebaikan hati yang ditampilkan. Itulah buah, ya, yang dikatakan oleh firman Tuhan. Inilah buah, atau dikatakan Roh Kudus bekerja memberikan hasil. Buah itu berbicara mengenai hasil. Ya, perkebunan, tanaman, hasil. Nah, buah ini di dalam salinan lain dikatakan itu panen. Jadi bukan sesuatu buah yang
sedikit atau buah yang tidak bernilai. Nah, dinyatakan buah roh itu, antara kebaikan itu, kebaikan yang dipanen, orang lain menikmati kebaikan. Dipanen melalui hidup kita yang dipenuhi, yang dipimpin oleh Roh Kudus, yang memancarkan, yang menyatakan kebaikan yang dirasakan, dipanen oleh banyak orang yang menikmatinya. Itulah yang dikatakan. Nah, coba saudara perhatikan sekarang, di dalam Amsal Sulaiman, seorang Salomo yang bijaksana, dia mengungkapkan mengenai kebaikan itu. Amsal Sulaiman 16, ayatnya yang ke-20. Siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan, dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Di sini antara lain sumber daripada kebaikan, mengerti karya Roh Kudus yang memberikan buah kebaikan, antara dikatakan firman itu, firman Tuhan itu. Siapa memperhatikan firman Tuhan? Seperti sekarang saudara sedang mendengar, memperhatikan, merenungkan firman Tuhan. Nah, Roh Kudus bekerja. Ya, di sini dikatakan siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan. Orang yang cinta firman, orang yang rindu cari belajar firman, orang yang Tuhan tolong saya bisa melakukan firman Tuhan, maka dia akan mendapatkan buah antara lain kebaikan melalui mendengar dan melakukan firman Allah. Cinta firman. Nah, ada satu ayat juga dikatakan dalam Mazmur 31. Oh, sudah lihat di situ dikatakan di ayatnya yang ke 20, ayat 20. Mazmur 31 ayat 20. Alangkah limpahnya kebaikanmu yang telah kau simpan bagi orang yang takut akan engkau, yang telah kau lakukan bagi orang yang berlindung padamu di hadapan manusia. Jadi satu sumber lagi dikatakan juga di sini dengan kalimat alangkah limpahnya kebaikan Tuhan. Ya, tapi ini bagi orang yang taat, setia, yang takut, yang berlindung. Dikatakan kebaikan yang limpah itu sudah disediakan, ready for use, tersedia, limpah, yang telah kau simpan bagi orang yang takut akan engkau, yang telah kau lakukan bagi orang yang berlindung padamu di hadapan manusia. Nah, ini saat kita datang kepada Tuhan, saat kita beribadah, saat kita memuji, memuliakan, kita ada dalam hadirat Tuhan, dikatakan kita sedang menikmati, kita ada dalam kelimpahan kebaikan. Jadi ada banyak hal yang membuat kita pikiran tidak tenang, hati kita tidak baik, ya, kegelisahan, ketakutan. Tapi saat kita datang kepada Tuhan, dikatakan ini orang yang takut akan engkau, orang yang berlindung padamu, akan menerima kebenaran firman Allah. Kebaikan itu menjadi bagian kita. Kebaikan Tuhan, kasih Allahi itu, kasih pengampunan, panjang sabarnya Allah, kemurahan Tuhan, kebaikan-kebaikan Tuhan, dikabulkannya doa kita. Itu kebaikan. Nah, itu menjadi bagian kehidupan kita. Banyak orang tidak mengerti mengenai kebaikan itu. Padahal setiap orang percaya dia sedang ada dalam kebaikan yang limpah, yang tersedia bagi kita. Yang taat, setia, bertekun, yang selalu dikatakan berlindung pada Tuhan. Inilah kebenaran firman Allah yang kita bisa lihat. Saya tambah satu ayat lagi, Mazmur 65, berbicara mengenai kebaikan itu. Mazmur 65 ayat yang ke-5. Berbahagialah orang yang engkau pilih dan yang engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumahmu. Berbahagia orang yang dipilih, orang yang diselamatkan, orang yang percaya, orang yang
mencari orang yang menyerahkan diri kepada Tuhan. Dan orang itu, anak Tuhan itu, dia akan mendekat kepada Tuhan. Dia akan diam, hadir, bersekutu dengan Tuhan. Karena kemudian dikatakan, kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di baitmu yang kudus. Kenyang, ada kepuasan. Jadi kebaikan yang Roh Kudus kerjakan itu membuat kita puas, membuat kita berkata, puji Tuhan. Membuat kita bersyukur, membuat kita berterima kasih. Kita dikenyangkan dengan kebaikan. Saat kita kurang pengharapan, saat kita dalam kelemahan. Tapi begitu kita datang kepada Tuhan, begitu kita merendahkan diri, kita buka hati dan Roh Kudus bekerja. Dia mengganti kelaparan, kehausan kita dengan kepuasan, kekenyangan. Firman Allah jelas, kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumahmu. Jadi terpujilah akan nama Tuhan. Jadi kebaikan itu menurut firman Allah itu hanya ada di dalam rumah Tuhan. Hanya ada saat kita datang kepada Tuhan. Saat kita rindu, saat kita menyerahkan diri. Dan Roh Kudus itu mulai mengerjakan sesuatu, menjawab, meneguhkan, mengajar kita. Dia akan pegang tangan kita. Dan kita mengalami kebaikan Tuhan. Nah, ini membuat kita orang percaya tidak mudah mundur, tidak mudah dikalahkan dengan situasi dan keadaan. Karena kita selalu ingat cinta Tuhan. Waktu Tuhan tolong. Nah, Roh Kudus selalu ingatkan. Ya, kebaikan Tuhan itu adalah bagian daripada kehidupan kita, orang yang percaya. Nah, saudara, kemudian saya bawa kita di dalam Filipi pasal yang keempat. Filipi pasal yang keempat, ayatnya yang kelima. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Setiap anak Tuhan pasti rindu ada dalam hal-hal yang baik. Mari saudara, percayalah, berserulah Roh Kudus. Ingatkan, Roh Kudus membuat kita bisa mengakui betapa Allah mencintai, betapa baiknya Tuhan. Nah, ini firman Allah, Rasul Paulus katakan kepada orang di jemaat di Filipi. Nah, kebaikan-kebaikan itu yang kita alami, dikatakan hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Karena Tuhan sudah dekat. Tanda petik khusus, pada hari-hari yang terakhir menjelang kedatangan Tuhan dikatakan sudah dekat. Sangat dekat. Ya. Tidak lama lagi Tuhan datang. Nah, ada satu kebutuhan, ada satu kerinduan Rasul Paulus kepada anak-anak Tuhan di Filipi. Biarlah kebaikan sebagai orang percaya yang sudah diselamatkan, yang sudah diampuni dosa, yang sudah disertai oleh Tuhan. Ya, Roh Kudus bekerja membuat kita menyadari semua ini bukan dengan kuat gagah kami. Semua ini bukan karena kebaikan hidup diri kita sendiri. Ini bukan dari diri kita. Semua ini Roh Kudus katakan kita menjadi baik karena Tuhan sangat mencintai kita. Nah, kebaikan ini dia meluap. Kebaikan ini dia mulai menggerakkan kita supaya kebaikan hatimu diketahui semua orang. Nah, perhatikan saudara. Pertumbuhan iman, bertumbuhnya kita di dalam Tuhan, yang dikatakan anak-anak rohani, jiwa baru, dan selanjutnya ya menjadi dewasa, mengerti kehendak Tuhan,
mengerti kita akan dibawa pada hari-hari yang terakhir ini dengan kuasa Roh Kudus. Dua sayap burung nasar itu jauh daripada si jahat iblis, lepas daripada kuasa antikris itu. Itu pertumbuhan rohani itu, dari kanak-kanak rohani menjadi dewasa, menjadi sempurna, siap bertemu dengan Tuhan. Nah, itu pertumbuhan. Tapi itu perhatikan, itu untuk dirimu dan diriku. Tidak ada kaitan dengan orang lain. Pertumbuhan rohani itu diri kita. Pertumbuhan seorang anak kecil, balita, jadi anak remaja, anak muda, dewasa, itu pribadinya masing-masing. Nah, itu juga pertumbuhan rohani berbicara mengenai diri kita yang bertumbuh di dalam Tuhan. Diri kita, tetapi berbicara mengenai buah roh, itu adalah hal yang berbeda. Bukan untuk diri kita. Bukan berbicara diri kita. Tapi buah roh, buah hasil pekerjaan Roh Kudus, kebaikan itu, namanya buah untuk orang lain, untuk petani, untuk yang tanam, bukannya untuk yang tanam, tapi untuk diambil, dirasa oleh orang lain. Jadi ini buah. Sebab itu Rasul Paulus katakan, hendaklah kebaikan hatimu diketahui orang banyak. Buah berbicara, biarlah orang lain menikmati kebaikan Tuhan, karya Roh Kudus, ya, yang menjadikan kita baik, kemuliaan bagi nama Tuhan, bukan untuk diri sendiri, tapi untuk orang lain. Nah, ada satu ayat sini dikatakan, Matius pasal 5 ayat 16. Matius pasal 5 ayatnya 16. Matius pasal 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik. Buah roh ada. Dan itu dilihat dan dinikmati orang. Kalau saya tambah satu ayat, 1 Petrus 2 jelaskan mengenai hal ini. 1 Petrus 2 ayat 12. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka akan melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Dimanapun kita berada. Di sini katakan di tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, di lingkungan orang yang tidak percaya, ya, kita ada menghadapi orang yang tidak percaya, orang yang tidak mengerti mengenai kasih Kristus yang menyelamatkan, yang menyertai itu. Kita ada di antara orang-orang yang belum percaya, tetapi mereka pasti suka menghakimi, memfitnah, menyatakan segala macam. Orang yang di luar Tuhan kan dia ngomong seenaknya aja. Tapi di sini dikatakan, apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Kebaikan itu, saat kita menghadapi hal yang kurang berkenan, kebaikan itu akan keluar muncul. Karya roh, pimpinan pekerjaan Roh Kudus membedakan kita, orang yang percaya dengan orang yang tidak percaya. Kita mempunyai sesuatu yang berbeda, ya. Kita bisa mengampuni, kita bisa bersabar, kita bisa melihat karena mereka belum mengerti, ya. Nah itu katakan, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik, buah roh yang baik, dan memuliakan Allah pada hari yang melawat mereka. Ada kesempatan untuk mereka juga menerima kemuliaan kemurahan Tuhan. Ada waktunya. Mereka akan berpikir, kenapa ya kita orang percaya begitu setia, begitu puji Tuhan, begitu
penuh damai. Nah, Tuhan ingin dan mau menyelamatkan, memakai kehidupan kita menjadi saksi, menjadi saluran, menjadi terang. Itu dikatakan. Menjadi teladan, menjadi sesuatu yang tidak ada di orang lain, tapi ada dalam hidup kita. Kasih kemurahan, kasih setia, kebaikan-kebaikan yang kita sudah alami itu. Kalau saya mau akhiri dalam Yohanes 15, ayatnya keempat, pokok anggur yang benar. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Tinggal di dalam Tuhan, kesetiaan, pengiringan kita, pelayanan kita, penyerahan diri kita, ya. Berbicara mengenai kita tinggal, kita ada. Di sini pakai kata, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah. Jadi di luar Tuhan, di luar pekerjaan Roh Kudus, di luar kebenaran firman Allah, kita tidak mengerti mengenai kebaikan. Hanya mengerti untukku, bagiku, diriku. Bagaimanapun juga akan sampai kepada, kalau selokan itu tidak mengalir, ya, dia akan mulai tersumbat, dan itu akan banjir, akan ada malapetaka. Nah, orang yang tidak setia, yang tidak tinggal, bertekun, bertahan, tidak dalam pimpinan, urapan kuasa Roh Kudus, dikatakan, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Jadi firman Allah ini mengingatkan kepada saudara dan saya di hari-hari yang terakhir ini. Allah begitu bekerja, begitu indah, begitu sungguh. Firman Allah diberitakan. Kita lihat orang banyak mencari Tuhan, merindukan keselamatan. Karena dalam dunia rupanya semuanya kebaikan itu semu. Just a lip surface, hanya sampai di lidah perkataan. Tapi hati mereka tidak penuh dengan kebaikan. Balas dendam ada, iri ada, kebencian ada. Tapi berbeda kita yang dalam Tuhan. Ya, berbuah kita. Ada yang berarti. Bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi bagi orang lain. Dalam rumah tanggamu, dalam keluargamu. Ya, jadilah mereka menikmati buah roh, pekerjaan Roh Kudus. Mereka menikmati dan mereka bertemu Tuhan juga. Mereka diselamatkan juga. Berdoa bagi mereka. Ya, percayalah. Jangan pikir saudara, saya sudah diselamatkan, ya masing-masing menyelamatkan diri. Bukan begitu. Kita juga cinta jiwa-jiwa seisi rumah. Saudara kita, orang tua kita. Mulailah kita berdoa, Roh Kudus, biarlah aku juga menikmati karya indahmu. Ada kebaikan yang engkau kerjakan, yang engkau tetapkan, yang engkau hadirkan. Dan itu membuat kita penuh dengan sukacita. Kita di dalam Tuhan, kita berbuah. Ya, kita bisa menuju kepada apa yang Tuhan kehendaki. Begitu indah. Terpujilah akan nama Tuhan. Saya yakin firman Allah ini bisa memberikan kita mengerti mengenai kebaikan itu. Bedanya kebaikan yang di dalam Tuhan, kebaikan yang dikerjakan oleh Roh Kudus, dengan kebaikan yang di luar Tuhan itu. Tidak ada daya tahan. Tidak ada nilai yang dinikmati. Karena semua hanya untuk diri kita. Berbeda dengan kebaikan buah roh ini. Yang dikatakan kebaikan hati yang ditampilkan. Kalau bahasa Indonesia cuma tulis kebaikan, tapi ada salinan
Yunani dikatakan kebaikan hati yang ditampilkan, yang bisa dilihat, didengar, dinikmati, dirasakan oleh orang lain. Tuhan Yesus tolong kita, Roh Kudus pimpin kita. Roh Kudus menggerakkan, penuhi kita dengan buah yang dikatakan oleh firman Allah ini. Kebaikan hati yang ditampilkan. Haleluya. Tuhan memberkati saudara dan saya. Haleluya. Haleluya. Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Kasih-Mu tak berkesudahan, kasih-Mu kekal selamanya. Mengenal kasih karunia-Mu, Kau kaya, rela jadi miskin, supaya aku jadi kaya. Hosana, Hosana, bagi Yesus Allahku. Hosana, Hosana, bagi Yesus Tuhanku. Haleluya. Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Kasih-Mu tak berkesudahan, kasih-Mu kekal selamanya. Aku telah mengenal kasih karunia-Mu, aku telah mengenal kasih karunia-Mu. Kau kaya, rela jadi miskin, supaya aku jadi kaya. Hosana, Hosana, bagi Yesus Allahku. Hosana, Hosana, bagi Yesus Tuhanku. Hosana, Hosana, bagi Yesus Allahku. Hosana, Hosana, bagi Yesus Tuhanku. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji syukur, puji syukur. Baiklah Engkau Tuhan, baiklah Engkau.
haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Engkau benar, Engkau baik. Terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Roh Kudus, pimpin bekerjalah kebaikan-kebaikan nyata dalam hidup ini. Yesus setia, Yesus Tuhan memberikan kebaikan, dan kebaikan. Kasih kemurahan-Mu, kasih setiamu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Jadikan kami Tuhan benar-benar memancarkan, menyatakan sikap kebaikan Tuhan nyata. Haleluya, haleluya. Roh Kudus, bekerjalah, penuhilah Tuhan dengan karya agung-Mu. Haleluya, 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 haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami bersuka cita, kami memuliakan Engkau Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Seperti Yesus, itu saja ku minta. Dalam jalanku sampai ke surga, saya mau seperti Yesus, seperti Yesus, seperti Yesus, itu saja ku minta. Dalam jalanku sampai
haleluya, haleluya. Mari kita berdoa, saudara. Berdoalah, berserulah kepada Tuhan. Berdoalah mengalami kebenaran-kebenaran firman Allah, dilimpahkannya kebaikan. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang lagi dengan doa kami, dengan ucapan syukur kami, kalau kami boleh menerima kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus memberikan hasil buah kebaikan yang ditampilkan, buah hidup sebagai orang percaya yang dirasakan, yang menarik banyak orang. Jadikan kami seperti Yesus yang penuh menyerahkan diri bagi jiwa-jiwa, keselamatan banyak orang. Pakai kami Tuhan dengan kasih kemurahan-Mu, dengan kasih setia-Mu, dengan ajaib kemurahan kebaikan-Mu. Kami juga boleh menarik perhatian banyak orang, mengerti segala rencana keselamatan Tuhan. Berkati Tuhan, Roh Kudus penuhi kami, Roh Kudus ingatkan kami, Roh Kudus kuatkan kami, tetap ada dalam hal-hal yang Engkau kehendaki. Baiklah itu, benarlah itu, indahlah itu, mulialah itu. Kuduskan kami demi firman-Mu. Satu umat-Mu berdoa, Tuhan, jamah mereka, nyatakan hal-hal yang heran, lebih daripada apa yang mereka duga. Mereka bisa mengalami pekerja Roh Kudus. Hidup mereka menjadi baik, sungguh baik, kemuliaan bagi nama Tuhan. Hidup mereka dijamah oleh Tuhan. Hidup mereka menikmati sukacita itu. Damai dan sejahtera yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Kabulkan doa jemaat-Mu yang saat ini datang dengan hidup yang mereka serahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, besarlah kuasa Tuhan. Benarlah janji firman Allah menjadi bagian bagi setiap umat-Mu yang datang kepadamu pada jam saat pagi hari ini. Terima kasih, inilah doa kami. Kuduskan dan ampuni kami. Muliakan nama-Mu. Dalam tangan-Mu kami serahkan kehidupan ini. Tuhan, Engkau baik. Engkau tidak berubah kemarin, hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Hidup yang dibawa ke hadapan Tuhan. Terima kasih, inilah doa kami. Syukur dan puji nama Tuhan. Saatnya kita akan mengakhiri ibadah ini dan kita akan juga melanjutkan perjalanan kehidupan iman kita sebagai orang percaya. Untuk itu, mari saudara-saudara, terimalah berkat yang daripada Allah Bapa, damai dan sejahtera, cinta kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, kekuatan kemenangan, pimpinan persekutuan Al-Roh Kudus adalah bagi kita sungguh indah, ajaib, mulia dan besar, sekarang, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Berkat ini kami terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang percaya boleh berkata, amin. Puji Tuhan.